Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juana Marta Putri dengan NPM 1954151005 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan porang Amorphophallus muelleri pada fase pertumbuhan kedua. Dengan pokok bahasannya yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Porang Amorphophallus muelleri termasuk dalam famili Araceae karena memiliki spate dan spadix pada bunganya. Porang memiliki bulbi atau umbi daun pada persimpangan vena yang merupakan organ pembeda antara porang dengan spesies Amorphophallus yang lain. Pengaturan jarak tanam digunakan untuk mengurangi persaingan penyerapan hara, air, dan cahaya matahari. Jarak tanam yang tidak diukur dengan baik akan mempengaruhi hasil dari tanaman, misalnya lebar daun dan ukuran umbi. Kemudian ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap viabilitas umbi dan pertumbuhan tanaman porang pada fase pertumbuhan kedua. Yang kedua yaitu ada metodologi. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2014 sampai dengan Juni 2015. Yang berlokasi di Kebun Percobaan Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Dengan metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Parameter yang diamati adalah viabilitas, tinggi petiole, lebar tajuk, berat umbi, tebal umbi, dan diameter umbi. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Ini hasil yang pertama yaitu terdapat gambar viabilitas umbi porang dalam perlakuan jarak tanam pada fase pertumbuhan kedua, di mana viabilitas ditandai dengan pecahnya tunas atau pertunasan, perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm², mengalami pertunasan paling cepat yaitu di minggu pertama sebesar 14%, tetapi setelah minggu kedua jumlah pertunasan paling banyak terdapat pada perlakuan jarak tanam 40 x 40 cm² sebesar 58%. Jumlah pertunasan paling banyak terjadi pada minggu ke-7 yaitu sebesar 74%, sedangkan pertunasan paling rendah terdapat pada perlakuan 80 x 80 cm² yaitu sebesar 67%. Viabilitas pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm² dapat dikatakan tinggi karena menurut viabilitas benih dikatakan tinggi apabila memiliki kemampuan tumbuh antara 70–80%. Yang selanjutnya yaitu ada diagram di mana porang dalam perlakuan jarak tanam pada fase pertumbuhan kedua. Yang pertama yaitu ada tinggi petiolus porang dan yang kedua ada lebar tajuk tanaman. Di mana tinggi petiolus porang paling tinggi terdapat pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm² yaitu mencapai 17,64 kurang lebih 3,55 cm. Sedangkan tinggi petiolus porang paling rendah terdapat pada perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm² yaitu 14,41 cm. Perbedaan perlakuan jarak tanam menunjukkan bahwa pada perlakuan jarak tanam 40 x 40 cm² dan 60 x 60 cm² mengalami fase rendah lebih awal yaitu pada minggu ke-16. Sedangkan pada perlakuan 80 x 80 cm² mengalami fase rebah pada minggu ke-18.
Porang pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm mengalami pertumbuhan maksimal pada minggu ke-18, yaitu mencapai 15,84 kurang lebih 2,41 cm dan mengalami fase rebah pada minggu ke-20 sampai minggu ke-22. Porang pada perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm persegi mengalami pertumbuhan lebar tajuk tertinggi pada minggu ke-16, yaitu mencapai 13,70 kurang lebih 4,12 cm dan mengalami fase rebah pada minggu ke-18 sampai minggu ke-22. Berikutnya yaitu ada gambar ketiga yang merupakan tinggi peteolus dan lebar tajuk maksimum tanaman porang dalam perlakuan jarak tanam pada fase pertumbuhan kedua. Huruf kapital yang sama pada kategori tinggi tanaman maksimal menunjukkan tidak berbeda pada alfa sama dengan 0,05. Huruf kecil yang sama pada kategori lebar tajuk maksimal menunjukkan tidak berbeda pada alfa sama dengan 0,05. Di mana uji ANOVA menunjukkan bahwa pada ketiga perlakuan jarak tanam memiliki tinggi peteolus dan lebar tajuk yang tidak berbeda secara signifikan. Tetapi pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm persegi memiliki tinggi peteolus dan lebar tajuk yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan jarak tanam yang lain. Kemudian terdapat gambar hasil yang kelima, yaitu porang dalam perlakuan jarak tanam pada fase pertumbuhan kedua. Huruf kapital yang sama pada kategori tebal umbi menunjukkan tidak berbeda pada alfa sama dengan 0,05. Huruf kecil yang sama pada kategori diameter umbi menunjukkan tidak berbeda nyata pada alfa sama dengan 0,05. Di mana yang pertama itu terdapat berat umbi porang dan yang kedua terdapat tebal dan diameter umbi. Umbi porang fase pertumbuhan kedua pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm memiliki berat umbi yang paling besar yaitu sebesar 4,68 kurang lebih 1,75 gram, sedangkan perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm persegi mempunyai berat umbi yang paling rendah yaitu 3,93 kurang lebih 2,38 gram. Diameter umbi porang fase pertumbuhan kedua paling besar terdapat pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm sebesar 20,46 kurang lebih 2,77 mm. Sedangkan diameter paling kecil terdapat pada perlakuan jarak tanam 40 x 40 cm sebesar 17,46 kurang lebih 5,74 mm. Tebal umbi porang paling besar terdapat pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm sebesar 15,50 kurang lebih 2,68 mm. Sedangkan tebal paling kecil terdapat pada perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm sebesar 17,77 kurang lebih 3,41 mm. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm persegi memiliki viabilitas umbi yang paling tinggi, sedangkan viabilitas umbi paling rendah terdapat pada perlakuan jarak tanam 80 x 80 cm persegi. Tinggi petiolus, jarak lebar tajuk, berat umbi, diameter umbi, dan tebal umbi menunjukkan tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan pada ketiga perlakuan jarak tanam yang diberikan. Tetapi perlakuan jarak tanam 60 x 60 cm persegi memiliki tinggi peteolus, lebar tajuk, berat umbi, diameter umbi, dan tebal umbi yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Nah, di mana di sini terdapat sumbernya yaitu Anturida Azrianingsih dan Wahyudi 2015 dengan judul Pengaruh Jarak Tanam
terhadap pertumbuhan porang Amorphophallus muelleri pada fase pertumbuhan kedua dalam jurnal Tropica volume 3 nomor 3 pada halaman 132 sampai 136. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.